Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa hari ini kita mau bahas soal Olimpiade SD ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung mulai ya. Di sini kita punya soal ya. Compute the number of positive integers less than 25 that cannot be written as the difference of two square of integer. Bagaimana itu maksudnya? Kita pahami dulu maksudnya. Kita disuruh menghitung ada berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari 25 yang tidak dapat ditulis sebagai selisih dari dua bilangan bulat kuadrat. Oke. Nah, gimana caranya? Kita mulai analisisnya dari bilangan bulat positif ya. Jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat positif kurang dari 25 berarti dia mulai dari 1 sampai berapa? Ayo, kurang dari 25 jadi sampai 24 ya. Oke. Nah, kemudian kita disuruh menghitung nih. Di sini ini ada berapa yang tidak bisa ditulis sebagai selisih dari dua bilangan kuadrat. Nah, adik-adik tahu nggak bilangan kuadrat itu apa? Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu ya 1 kuadrat. Ya, 0 kuadrat ya 0 ya. Tapi umumnya mulainya dari 1 ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Oke, nah itu. Nah, di sini ini bilangan bulat di sini nih, yang jumlahnya ada 24 ini, itu yang nggak bisa ditulis sebagai selisih dua bilangan kuadrat itu ada berapa? Ya. Nah, karena kita nggak tahu siapa aja mereka, kita misalin aja N. Oke. N. Kita umpamakan ya, kita misalkan N itu sebagai ini kita sangkal dulu atau kita negasikan. Nanti kalau ada belajar lebih dalam lagi itu kita negasikan, artinya kita ingkar dulu nih. Misalkan bisa ditulis sebagai selisih dua bilangan kuadrat. Tapi kan nanti pertanyaannya yang tidak bisa ya. Kita asumsikan yang bisa dulu. Misalkan N itu bisa ditulis sebagai selisih dua bilangan kuadrat, berarti kita misalin A plus B dikurangi A kuadrat ya. Oke. Nah, kalau kita hitung, kita jabarkan, ini operasi aljabar ya. A plus B kuadrat, tentu adik-adik udah harus hafal itu. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kemudian masih ada satu suku yaitu minus A kuadrat. Nih kalau di sederhanain, ini A kuadratnya habis, tinggal 2AB plus B kuadrat. Nah, kita milih tadi A dan B ya, sehingga dibentuk dua bilangan kuadrat seperti ini. Kalau B-nya 0 di sini menjadi 2 kali A kali 0, 0 tambah 0 kuadrat 0. Padahal 0 nggak masuk di sini, jadi mulainya dari 1 ya. Nah, ini N-nya ini bentuknya 2AB plus B kuadrat. Dan N itu bilangan dari 1 sampai 24 itu ya, siapa saja mereka, nanti kita harus cari itu. Nah, kalau ini B-nya 1 berarti kita punya 2A plus 1
2A kali 1 ya, 2A plus 1 kuadrat 1. Ini kalau B nya 1. Jadi N itu punya bentuk 2A plus 1 kalau B nya 1. Sekarang kalau B nya 2 berarti 4A plus 2 kuadrat 4, ya kan? Itu kalau B nya 2. Sekarang kalau B nya 3 berarti 2 kali A kali 3 ya, berapa itu? 6A plus 3 kuadrat 9. Itu kalau B nya 3. Kalau B nya 4, 2 kali A kali 4 8A plus 4 kuadrat 16. Itu kalau B nya 4. Kalau B nya 5 berarti 2 kali A kali 5 10A plus 5 kuadrat 25. Itu kalau B nya 5. Kalau B nya 6, 2 kali A kali 6 12A plus 6 kuadrat 36. Oh, lihat tuh, kita punyanya cuma dari 1 sampai 24, tapi ini udah lebih dari 24 ini ya. Jadi yang 2 terakhir ini udah lebih nih, ya kan? Ini nggak masuk nih, nggak masuk dalam kriteria ya. Oke, kita bisa abaikan nanti ini analisa ini. Nah, selanjutnya jadi N itu punya bentuk 2A plus 1, 4A plus 4, 6A plus 9, 8A plus 16 ya. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa bentuk N itu ya. Kita contoh dulu di sini. Kalau B nya 1, maka apa tuh? N nya 2A plus 1 ya kan? N itu 2A plus 1. 2A plus 1 itu apa? Bilangan ganjil. Jadi semua bilangan ganjil itu dia bisa dinyatakan sebagai selisih 2 bilangan kuadrat, khusus B nya 1 nih ya. Kemudian kalau B nya 2, B nya 2, maka N itu 4A plus 4. Itu berarti dia bisa kita sederhanain jadi 4 kali A plus 1, atau dia apa ini? Kelipatan 4. Jadi semua bilangan yang kelipatan 4 di sini itu bisa dinyatakan sebagai selisih 2 bilangan kuadrat untuk B nya 2 ya. Kemudian jika B sama dengan 3, maka N nya itu 6A plus 9. Apa itu? Kita bisa sederhanain dibagi 3 ya, 3 nya keluar. Ini 2A plus 3. Nah, perhatikan ini 6A plus 9 ya, atau yang 3 kali 2A plus 3 itu, coba aja kita ambil A nya 1, 5 kali 3 15, A nya 2, 7 kali 3 21, A nya 3,
9 kali 3 27. Jadi ini semuanya ganjil. Jadi ini sudah terhitung di dalam kriteria pertama ini. Jadi saat B3 itu, saat B-nya 3 sudah masuk ke dalam kriteria saat B-nya 1 itu, atau dia subsetnya ya. Kemudian jika B-nya 4, maka N-nya 8A plus 16, atau kita bisa sederhanain dibagi 8 itu adalah A plus 2. Ternyata dia kelipatan 8. Nah, kalau kelipatan 8 itu berarti juga kelipatan 4 ya. Berarti dia juga kasus B sama dengan 4 itu subset. Subset itu himpunan bagian ya dari kasus ketika B-nya 2. Sudah terhitung di situ berarti. Ya, jadi dari 4 bentuk N ini ternyata kita bisa simpulkan bahwa kalau N-nya itu bisa berupa bilangan ganjil atau bisa berupa bilangan kelipatan 4. Jadi ini bisa kita simpulkan N-nya itu bilangan ganjil ya, atau bilangan kelipatan 4. Itu bisa dinyatakan sebagai selisih dua bilangan kuadrat. Padahal yang kita mau cari itu yang tidak bisa dinyatakan sebagai selisih dua bilangan kuadrat. Nah, coba sekarang ada ingat kalau bilangan itu bisa kita partisi ya. Bilangan bisa dipartisi menjadi beberapa kelompok, yaitu 4K, itu artinya kelipatan 4, kemudian kelipatan 4 tambah 1, kelipatan 4 tambah 2, kemudian kelipatan 4 tambah 3. Kalau kelipatan 4 tambah 4 sudah masuk ke dalam kelipatan 4K atau kelompok 4K. Jadi bilangan bisa dipartisi atau dikelompokkan ke dalam 4 kelas ini. Nanti kalau ada belajar tentang modulo, dia akan paham itu ya, kelas-kelas modulo. Dalam hal ini adalah modulo 4. Nah, kita perhatikan 4 kelas ini ada yang kelipatan 4 ya. Yang ini kelipatan 4. Kemudian 4K plus 1 ganjil, jelas ya. Kalau inilah 4 tambah 1 5, 8 tambah 1 9, 12 tambah 1 13. Ini ganjil. Ini juga ganjil. Nah, yang belum masuk ke dalam bentuk N ini, 4 bentuk N itu adalah yang ini 4K plus 2 ya kan. Dia masuk ke dalam kelompok yang mana? Nggak ada kan, dia terpisah sendiri. Jadi 4K plus 2 itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai selisih dua bilangan kuadrat. Nah, dia nggak punya bentuk N yang manapun di sini ya kan. Nah, siapa aja mereka ya? Kalau K-nya 0, kita punya 4 kali 0 tambah 2 K-nya 1, kita punya 4 kali 1 tambah 2 6. K-nya 2, kita punya 4 kali 2 tambah 2 10. K-nya 3, kita punya 4 kali 3 tambah 2 14. K-nya 4,
kita punya 4 kali 4 tambah 2, 18. Hanya 5, kita punya 4 kali 5 tambah 2, 22. Hanya 6, kita punya 4 kali 6 tambah 2, 26. Oh, sudah lebih nih. Yang ini udah lebih kan kita cuma punya 1 sampai 24, ya kan? Jadi bilangan n di sini 1 sampai 24 yang tidak bisa dinyatakan sebagai selisih dua bilangan kuadrat itu hanya ini. Ada berapa ini? 2, 6, 10, 14, 18, 22. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, itulah jawabannya. Semoga dengan pembahasan ini adik-adik semua menjadi paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.